Ada juga learning by doing yang kita kasih tahu, nanti kalau kamu mengerjakan ini harus seperti ini, sehingga kesalahannya dia akan lebih kecil. Setelah itu kan orang-orang bicara tentang overseas Chinese ya, yang dibilang apa babunet. Pengalaman saya memakai iPhone 14 selama 1 bulan ini untuk digital teaching, untuk pembelajaran jarak jauh. Ini cocok nggak sih? Bagaimana pengalamannya? Ada beberapa catatan yang akan saya sharing di akhir video ini. Insight Leaders, halo dengan Dura, ketemu lagi. Ini saya mau cerita pengalaman memakai iPhone 14 selama sebulan ini dalam konteks digital teaching, ya, dalam artian proses pembelajaran berbasis digital. Alasannya sekarang, kenapa kita pakai iPhone 14? Ada 3. Yang pertama, sebagai content creator, terutama untuk proses pembelajaran digital, menurut saya harus bisa menguasai dari A sampai Z. Dalam artian saya harus bisa membuat video sendiri, membuat live streaming sendiri, di mana saya inginnya ini sih, bagaimana kualitasnya itu tetap seperti kualitas kamera, tapi orang seperti saya yang sempat coba belajar videografi, fotografi, ternyata kita kesulitan. Nah, saya pelajari mulai dengan iPhone atau dengan HP itu gampang banget memakainya dan confirm. Yang kali ini alasan saya nomor 1, saya puas. Yang kedua, saya melihat perkembangan mulai dari iPhone 11, iPhone 12, iPhone 13. Ini kan berarti udah 3-4 tahun ya. Orang-orang bicara tentang sinematografi dengan smartphone, terutama dengan memakai iPhone. Dan saya merasa kalau udah 3 tahun, ini harusnya teknologinya udah cukup major. Apalagi sejak iPhone 13 udah ada sinematografi. Nah, sepertinya iPhone 14 ini memang udah waktunya. Kemungkinan dengan smartphone ini kualitasnya itu nggak kalah dengan kualitas kamera. Ini juga confirm, saya suka dengan hal ini. Alasan saya yang ketiga adalah kita melihat ya setelah 3 tahun, selama 3 tahun ini kan saya cukup intensif melakukan live streaming learning, kemudian membuat banyak video digital untuk pembelajaran di YouTube, juga di beberapa platform untuk MOOC di dalamnya. Dan saya percaya nih kayaknya bentar lagi ya, harus kita kan banyak traveling, kita kan banyak mobile, tapi proses video pembelajaran kan tetap harus jalan. Saya nggak mau berhenti dalam pembuatan proses YouTube di Insight Web Academy. Nah, itu kan saya butuh peralatan-peralatan yang gampang dibawa, easy to move, sampai dengan mungkin nanti kita akan lihat mencoba mengajar di mobil selama perjalanan, memanfaatkan waktunya. Ini juga confirm, kita bisa memakai dengan waktu. Teman-teman semuanya, mungkin yang pertama kali melihat nonton video dari Insight Web Academy ini dengan Dura, saya seorang psikologis. Passion saya adalah belajar lah, kemudian develop talent, pengembangan diri. Itu adalah tema-tema yang menjadi fokus interest saya secara pribadi. Juga saya bekerja secara profesional sebagai trusted talent advisor untuk beberapa perusahaan besar, baik di Indonesia, di Eropa, maupun di Asia. Oke, jadi total ya teman-teman, selama 1 bulan ini kita udah mencoba memproduce 5 recorded video, itu bisa dilihat di YouTube ya. Dan teman-teman juga bisa lihat kayak proses pembelajaran. Karena kita langsung learning by doing, jadi videonya nggak sempurna, sambil kita ngetes kamera dan beberapa peralatan yang lain kita langsung upload. Juga kita ngelihat bagaimana mengkombinasikan iPhone 14 ini dengan gimbal DJI Osmo Mobile 6 ya di sana. 5 video recorded. Kemudian kita juga udah mencoba dan juga publish 5 live streaming learning yang sampai dengan kita mencoba fungsi connectivity kamera ya, dengan OS Ventura yang baru di dalamnya. Itu bisa dilihat kira-kira kelemahannya apa, limitationnya apa, karena kita semuanya learning by doing dan bagaimana kita belajar mencoba memakai iPhone 14 ini untuk live streaming learning. Dan kita ada coba lagi juga 2 yang kita record on mobile, dan tentunya cukup banyak meeting yang saya lakukan dengan Zoom dengan Teams yang memakai iPhone 14. Secara umum saya melihat bahwa usage daripada iPhone 14 untuk proses pembelajaran, atau mungkin kita bisa mengeneralisasi pada dasarnya HP dengan kualitas kamera yang bagus untuk proses pembelajaran.
Yang paling utama itu saya akan mengutamakan, memprioritaskan terutama untuk outdoor, seperti yang sekarang ini. Karena dia ketepatnya di indoor itu ada sedikit limitation di dalam hal lighting, agak lebih rumit di dalam hal lighting. Kemudian yang kedua, pengalaman saya bagus dengan memakai kamera ini adalah untuk kamera yang mana kualitasnya itu jauh lebih bagus, terutama kalau kita bisa memakai kamera belakang. Nah, itu kan teman-teman bisa melihat di penutup daripada video ini yang kita akan record di dalam mobil selama perjalanan. Yang ketiga adalah untuk live streaming, karena enak, apalagi sekarang dengan connectivity kameranya Ventura, itu enak banget karena dia wireless dan bisa pindah-pindah di sini. Dan intinya sih dia lebih bagus daripada webcam. Mungkin agak sedikit lebih jelek, tidak sekualitas seperti kamera, tapi settingnya lebih baik. Itu kan yang penting untuk live streaming. Untuk indoor memang agak sedikit ada limitation dalam artian perlu banyak lighting, kemudian ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, tapi tetap kualitasnya bagus kok. Teman-teman bisa lihat ya, contoh beberapa video kita bagaimana membuat video-videonya itu. Dan yang terakhir, yang paling saya suka, terutama karena kita bekerja dalam ini kan langsung di iPhoto, kemudian iPhoto langsung naik ke iCloud ya. Kemudian kita ada share album, yang berarti tim saya itu langsung bisa dapat, dan itu mempercepat proses dibandingkan dengan kita memakai kamera yang mindah-mindahkan filenya itu lebih ribet. Kalau ini langsung, kemudian tim bisa langsung editing, bisa langsung memperbaiki. Nah, itu yang saya lihat sebagai usage-nya. Limitation-nya sekarang, kita bicara limitation. Di limitation ternyata kita membutuhkan beberapa peralatan tambahan. Misalnya untuk audio, sekarang saya pakai iPhone, saya pernah nyoba dengan Rode Wireless. Kemudian kita butuh misalnya kalau kita mau live streaming connect kepada kamera, connect kepada komputer, itu kita butuh kabel yang panjang. Kita kemudian akhirnya beli gimbal, kita juga beli toksis untuk cadangannya. Jadi ada beberapa hal yang tetap tambahan aksesoris yang perlu kita tambahkan untuk bisa pemakaian yang optimal. Terakhir deh, benefit yang paling saya rasakan, itu saya akan cerita di sana. Ya, teman-teman, sekarang ini kita nyoba yang tadi saya bilang, salah satu usage-nya yang kita suka dengan memakai iPhone itu adalah saya bisa recording selama perjalanan nih. Kadang-kadang kita akan banyak traveling, Jakarta macet segala macam, dan untuk itu saya membutuhkan ini. Ini ada Apple Watch-nya, kemudian remote kamera, dengan itu saya bisa setting. Nah, di sini saya bisa cerita kan, kayak misalnya case-nya sekarang ini. Sebagai konklusi saya, selama 1 bulan kita mencoba memakai iPhone 14 ini dalam konteks untuk digital teaching, untuk proses pembelajaran digital. Yang pertama memang confirm ya, yang saya suka itu makainya gampang banget. Saya yang belajar kamera nggak bisa-bisa, dengan ini kan saya bisa menghasilkan video dengan kualitas yang keren lah, high quality, easy to use. Itu ya, easy to use itu yang pertama. Kemudian yang kedua saya juga suka ya, kelebihannya iPhone ini kan kalau dibandingkan dengan merek-merek flagship handphone yang lain, iPhone ini kan secara color, secara suasana, kualitas gambarnya itu kan lebih natural ya, tidak dibuat-buat ya. AI-nya dia kan berusaha mendekatin senatural mungkin atau sesuai dengan kenyataan lah di sananya. Yang ketiga saya juga suka ini ada fungsi sinematik ya di dalamnya. Ini sekarang nggak bisa karena kebetulan ini kan iPhone 14-nya saya coba di sini. Ini kan dengan iPhone 14. Sekarang ini kan kita recordingnya dengan iPhone 11 Pro Max ya. Kebetulan iPhone 11 Pro Max kan fungsi sinematik tidak ada, tapi pada dasarnya saya appreciate fungsi sinematik ini. Dan sewaktu kalau teman-teman lihat video kita yang terakhir dengan LSL, Live Streaming Learning, itu connectivity kameranya jalan ya. Dan yang saya suka itu ujung-ujungnya adalah Apple ecosystem, bagaimana ini semua berfungsi. Yang terakhir, ini kan sudah sempat saya sebut juga dengan adanya fungsi iCloud, apa yang kita rekam sekarang, ini begitu nanti saya matikan, ini udah langsung upload dan langsung sampai ke tim saya. Mungkin catatan terakhir ya, sekarang ini ujung-ujungnya sih saya akhirnya membutuhkan 2 HP nih. HP iPhone 11 Pro Max saya itu untuk daily driver, sedangkan iPhone ini sementara ini lebih sebagai HP kedua sih.
Karena ujung-ujungnya waktu kita lagi buat kayak misalnya Zoom meeting segala macam, itu kita tetap butuh contekannya, kita tetap butuh sesuatu untuk berkomunikasi dengan timnya, yang tidak bisa ditaruh di ujung untuk fungsi Zoom-nya. Nah, jadi ujung-ujungnya itu aja teman-teman semuanya. Terima kasih untuk waktunya, thank you, dan stay tune dengan program-program kita. Kita akan selalu sharing pengalaman kita mencoba berbagai teknologi baru, metode baru untuk proses pembelajaran yang lebih efektif. Terima kasih.